Kalau kita masang WiFi, minta izin kagak? Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Cuman beli WiFi di online, pasang, colok, nyala, hidup, pakai. Ya. Nggak minta izin kan? Ya. Sebelum tahun 2000 itu makhluk harus bayar ke Kominfo, ke pemerintah, sekarang namanya Komdigi ya. 22 juta rupiah per WiFi per tahun. 22 juta satu tahun itu? Sebelum tahun 2000. Alatnya seperti ini, gue keluarin dari kantong nih gitu. Nih alatnya. Dengan alat seperti ini kita bisa bikin internetnya kenceng dan murah. Kita pakai penggorengan apa segala macam. Cuman ini melanggar hukum. Bangsa ini harus bayar 22 juta rupiah per tahun untuk alat ini. Alat ini harganya 1,5 juta. Kita harus bayar 22 juta rupiah. Pertanyaannya, pakai logika sederhana. Barang 1,5 juta, bayar pajak 22 juta. Mau bayar kagak? Kalau sekarang WiFi kan harganya 200.000 dapat ya? Iya, betul. Zaman dulu harganya 1,5 juta. Bayar pajak 22 juta, ya mending nyolong. Yang seru bukan itu sih sebenarnya. Oke, apa tuh yang seru? Pada waktu itu, rektor ITB belum pro ke kita. Rektornya ngomongnya gini, no, ITB nggak butuh internet. Oh gitu. Keren, Bo. Kita bikin internet di ITB, rektornya bilangnya, no, ITB nggak butuh internet. Udah gitu senior saya di lab, dan akhirnya sempat jadi staf ahli Menteri Ristek, ngomong ke saya gini waktu itu, no, kita nggak butuh internet, kita butuhnya printer. Asik ya? Shock sih ternyata ya. Oh ternyata gitu, butuhnya printer, bukan internet. Saya nggak nyebut namanya dah, nggak usah dah. Nggak usah. Tapi perjuangannya segitu. Jadi ini bukan masalah internetnya sih sebenarnya. Jadi pola pikir orang-orang itu berlawanan sama, kita harus ngelawan bukan hanya teknologi, kita harus ngelawan pola pikir orang-orang itu. Ini kecepatannya pelan dong. Iya, pasti. Bisa ngebayangin bisa pelan? Nggak kebayang kan? Nggak kebayang, sekarang aja. Sekarang saya tanya aja dulu lah. Pernah download lagu MP3? MP3 itu kira-kira 3 mega ya? Kalau download lagu MP3 berapa lama di internet sekarang? Cepet lah itu. Cepet tuh berapa? Detik ya? Detik ya? Nggak nyampe semenit. 3 mega itu ordernya detik downloadnya. Pada zaman dulu kala, patokan kita bukan MP3, karena MP3 belum ada waktu itu ya. Patokan kita disket. Disket. 1,44 inci. Bentuknya kayak gini ya. Ini sekitar 1,44 mega. MP3 2 kalinya dia ya. Jadi patokan kita kalau lagi ngomong, kita mau transfer file 1 disket. Gitu ya. Bisa nebak kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhin buat transfer 1 disket? 1 jam. Jakarta ke Bandung. 1 jam salah. Ada yang bisa nebak? 3 jam salah, yang benar semalam. Shocknya natural. Semalam. Jadi kita berada pada dunia yang seperti itu. Dan kita dimusuhin sama orang banyak. Dan orang-orang bilang kita nggak butuh internet. Iya. Jadi zaman dulu nggak ada modem ya. Internet juga kagak ada ya. Bayangkan di dunia yang tidak ada modem, tidak ada internet. Telkomsel aja kagak ada. Oh belum ada saat itu? Belum ada, Telkomsel nggak ada. Jadi Telkomsel nggak ada, modem kagak ada, internet kagak ada, komputer ada. Kita pengen bikin sambungan internet. Pilihannya cuma 2. Pakai kabel telepon, ngedial, nelpon. Dan kita harus bayar sekitar 6 juta sebulan. Mahal sekali. Kalau dinyalain 24 jam. Dan kecepatannya, kalau sekarang kan kecepatan 100 mega. Itu kecepatannya cuma 50 kilo. Bayar segitu, kecepatan 50 kilo. Ya mana ada yang mau? Orang normal gak ada yang mau ngambil kan? Iya benar. Pilihan kedua, pakai walkie-talkie, pakai HT. Di walkie-talkie itu ada colokan buat sambungan ke mikrofon di luar kan. Nah, itu kan ada colokannya buat ke mic sama speaker. Kita colokin mic speakernya ke komputer. Nah, komputernya bisa ngirim data ke komputer lain dong lewat walkie-talkie. Kita pakai ini. Saat itu. Tahun 93
94, 95 lah. Sampai deketin 2000. Keren kan? Dah. Kita pengen internet lebih cepat dong. Iya. Ya, mulailah kita eksperimen. Pakai ini nih, Wavelan, terus coba antena Yagi. Sebelum masuk ke situ ya. Jadi kondisinya waktu itu ITB nggak dukung. Nantinya akhirnya kita eksperimen pakai Waveline. Terus yang seru adalah kita pengen ke internet kencang dong. Yap. Nah kebetulan di Jepang teman-teman lagi mau eksperimen internet lewat satelit. Oke. Dan dia akan nurunin satelit di Indonesia. Saya kan pengen banget ya, tapi nggak punya duit. Teman-teman di BPPT itu kan kementerian levelnya, duitnya kenceng. Waktu itu di atasnya pimpinannya adalah Pak Habibie. Pak Habibie duitnya kenceng banget lah. Mereka berangkat ke Jepang buat negosiasi. Wah, taruh di tempat kita di BPPT, nanti bisa gini. Nah, si Ono nggak punya duit ya buat ke Jepang. Ono kan cuma dosen muda banget di ITB yang tukang ngaco. Udah gitu, saya hubungin orang Jepang pakai email. Nego pakai email. Taruh di ITB aja, nanti kita sambungin satu kota Bandung ke internet. Nanti kita akan nyambungin sekian sekolah, sekian kampus, segala macam. Dia minta data apa lagi kirim, pakai email doang. Seminggu, tiap malam kagak tidur. Dia butuh apa, kasih seminggu kerjain. Akhirnya turunlah makhluk ini di ITB. Dan ini adalah internet paling cepat di Indonesia. Waktu itu. Tahu kecepatannya berapa? 50 Mbps. Salah. 2 Mbps. Satu Republik Indonesia. Emang jangan ekspektasi jangan terlalu tinggi. Waktu itu udah kenceng banget cuman beda banget cara kita gerak sama yang lain. Kalau BPPT kalau turun pasti buat BPPT aja. Kalau kita turun, sebarin buat semua orang. Jadi semua ngerasain manfaatnya dong. Betul. Tapi kan waktu itu kecepatannya masih 1, waktu itu tadi ya pakai walkie-talkie kan pelan banget. Nah, kita mulai ngaco waktu itu. Akhirnya kita eksperimen sama ini nih, pakai Wavelan tadi. Ini gedungnya ITB zaman itu sih. Kita pasang antena seperti ini. Ini kecepatannya sekitar 1 Mbps. Satu doang. Satu. Kita kan internetan sekarang udah 10 mega, 30 mega ya. Ini 1 mega. Itu kenceng banget. Dibandingin waktu pakai walkie-talkie 1,2 kilo BPS. Iya. Ini 1 mega BPS, kenceng banget. Yang seru dari makhluk ini adalah dia pakai frekuensinya 900 MHz. Frekuensi apakah itu? Nggak tahu. Apa? Jawab. Itu frekuensi punya Excel. Excel. Bayangin, saya pakai frekuensinya punya operator. Ngamuk lah. Oh ya pasti sih. Ngamuk. Yang datang kolonel dari Kostrad ke kampus ITB. Mana Ono? Ketahuan tuh. Ya ketahuan lah. Iya sih. Penjahat kayak gini ketahuan. Saya dipanggil sama Dirjen. Dirjen Kominfo. Ngomongnya sederhana aja. Lu tahu nggak dosa lu apa? Tahu. Apa? Ya pakai frekuensi nggak pakai izin. Udah tahu akibatnya? Tahu. Apa? Masuk penjara. Saya harus masuk penjara sebetulnya. Kalau diproses masuk penjara nih. Cuman Ono kan nggak korupsi. Ono kan cuma pakai frekuensi tanpa izin doang. Iya. Terus dia nanya dirjennya. Jadi solusinya gimana dong, No? Ya saya turunin semua. Saya pindahin frekuensinya. Padahal semua frekuensi di Republik Indonesia harus pakai izin. Lu pindah kemana aja pakai izin kan? Iya. Udah, saya ngomong gitu aja. Ya udah. Tapi pindahin. boleh, Oke. Cuman ganti taktik. Taktiknya dulu kan ngajakin orang-orang pakai frekuensinya Excel. Kita pindahin ke frekuensi 2,4 GHz. Itu apa? Yang WiFi yang sekarang. Cuman beda taktik nih. Kita 2,4 nggak terlalu banyak yang pakai. Telkom pakai sih. Tapi yang lain banyak yang nggak pakai. Cuman WiFi di luar negeri pada pakai frekuensi 2,4 semua. Konsekuensi orang luar negeri pada pakai 2,4, alatnya murah-murah semua. Konsekuensinya alatnya murah, kita bisa bikin sambungan yang murah. Cuman kan kita nggak punya duit kan, tambahin sama wajan segala macam. Jadi, terus pakai buku. Jadi kita ajarin satu Republik Indonesia supaya bisa nyolong frekuensi berjamaah.
Dan dibikin buku pula. Dan ya. bikin buku, sebarin. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya gini, pemerintah berarti nggak nangkep semua rakyat Indonesia Yang udah bandel ini semua kan? itu ya. Ya udah, susah kan? Ya udah, ada yang ketangkap sih, ada yang di penjara juga ada sih, jangan khawatir. Waduh, serem ya kalau misalnya dilihat-lihat ya. Salah nanya. Salah nanya. Prof, tapi aku penasaran. Aku kan maksudnya nggak begitu tahu ya. Fungsi wajan tuh sebenarnya buat apa sih, Prof? Memancarkan kah atau apa? Coba pernah lihat lampu mobil? Ya. Lampu depan tuh? Iya. Belakangnya kayak wajan itu kan? Iya, dia Sama. agak cembung gitu. Bayangin kalau itu wajahnya dicabut. Kira-kira lampunya bakal jauh nggak? Ya. Jadi cuman Cuman gitu doang, deket ya? aja kan? Dikasih wajan, semua sinar jadi mantul kan? Jadi ke depan semua kan? Oh gitu. Gitu aja. Baru tahu fungsinya. Simpel ya. Siapa yang baru tahu? Gak berani ngaku aja kan kalian. Oke. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya untuk memancarkan Ya, ya? sekarang buat gambaran aja kalau kita, jadi makanya pakai ini sih kita. Kan WiFi tahu loh, Iya, WiFi iya, tahu. Cuman kita pakai yang USB WiFi. Jadi kan ada USB WiFi, ada USB WiFi ya. Iya tahu. Ada yang kecil, harganya berapa, 100.000, 200.000 lah ya. Kalau pakai USB WiFi kayak gini, jaraknya paling cuma sekitar 10 meter, 20 meter. Nggak jauh dong. Nggak jauh. Kasih penggorengan, jaraknya bisa sekitar 2 kilometer. Itu penggorengan yang buat masak kan, Prof? Ya udah nggak bisa buat masak lagi, orang dibolongin. Enggak maksudnya. Tapi itu aslinya yang buat masak kan? Iya. Oh gitu. Harga 35.000. Iya, makanya. Iya. Di rumah saya juga ada itu mah. Iya. Tapi belum dibolongin kan? Iya enggak. Harus dibolongin soalnya Oh, iya. ntar. Buat taruh wifi-nya dibolongin. Wow, keren. Waduh. Jadi semua sederhana dan itu akhirnya banyak yang niru. Iya. Tapi pasti banyak pro kontra kan sampai akhirnya jadi incaran pemerintah. Ya kontranya, pro-nya rakyat biasanya. Pro-nya rakyat. Rakyat kontra. pro, pemerintah kontra. Waduh, apakah Prof Ono jadi musuh pemerintah? Jangan dibahas sekarang. Aduh, takut nih soalnya. Oke, jadi begitulah awal mula ceritanya wajan bolik. Jangan ya. dengerin Ono sebenarnya. Coba rasain ngerjain itu sendiri. Keren. Seru. Seru sih, seru banget. Seru. Aku penasaran sih Prof, sebenarnya pengen coba bikin kayak gitu. Sederhana aja sih. Jadi intinya gini lah. Semua orang pengen lebih baik dari yang hari ini ya. Iya, pasti. Dan seringkali kita punya ilmu, tapi nggak tahu caranya supaya bisa lebih baik. Itu seringkali terjadi itu karena kita dibatasin sama aturan, sama apa segala macam. Kalau kita bisa bongkar itu, kita bisa maju. Ya maju sih bangsa ini sih sebenarnya. Betul sih. Contoh sederhana aja ya, contoh sederhana banget. Udah tahu berapa jumlah anak masuk SD setiap tahun? 6 juta. Ya. Udah tahu outputnya berapa? Oh enggak nyampe 1 juta tapi ya? Ya. Berapa ratus? 600. 600. Lebih sih. Oh iya, cuma 700. 10%, cuma 10%. Pokoknya kira-kira itu angka Kasaran ini, ya? kasar doang, 10% doang. Karena cara berpikirnya pemerintah adalah cari kualitas, bukan kuantitas. Jadi diperas semua, hanya yang terbaik yang bisa naik. Ya, akibatnya ya tinggal 10%. Sisanya nggak bisa pinter kan? Ya udah, ya salah lu nggak pinter gitu kan? Iya. Harusnya kan nggak boleh gitu. Harusnya yang nggak pintar pun tetap harus diangkat Ya, gitu ibaratnya ya. paling nggak dikasih alternatif gimana Iya. caranya dia pinter segala macam gitu. Dan ini gua ada lagi cerita-cerita itu banyak sekali. Seru dah. Oke, tapi Prof, Sampai dimarahin jenderal segala macam. aduh ini kayaknya kalau misalnya kita ulik-ulik terus takut sih sebenarnya. Takut jangan-jangan nanti di depan Jangan-jangan sini. diblokir sama YouTube. Tapi Prof, sebelum ke situ aku pengen tanya dulu. Prof ini kan juga sangat pro Linux, benar ya? Maksudnya yang bukan menyebarkan sih ya, bantu ya perjuangan untuk mengenalkan Linux di Indonesia. Iya. Itu gimana cerita awal mulanya, Prof? Pola pikirnya sederhana aja. Lu perhatiin dari tadi ya. Iya. Mau internet kayak mau apa semuanya perhatiin. Ono selalu geraknya adalah kita bikin. Tahu bedanya antara yang bikin sama yang beli? Tapi kalau beli prosesnya instan, hanya beli doang. Proses instan. Mengeluarkan uang. Yang pasti kalau bikin kita dapat duit. Oh iya betul. Kalau beli keluar duit. keluar duit. Lebih sejahtera kalau kita bisa bikin. Ah, Kalau kita beli ya buat orang kaya aja. Yap. Orang yang nggak punya duit ya pasti akan susah buat pakai pola yang itu. Kalau bikin kita butuh orang pinter nih. Kan buat bikin sesuatu kan orang harus pinter ya. Kalau beli
ya orangnya nggak perlu pintar juga bisa, asal punya duit. Ya. Gitu. Itu beda karakternya kayak gitu sih sebenarnya. Dan itu terjadi mulai dari cerita internet segala macam. Oke, sekarang kita masuk ke urusan Linux ya. Iya. Pertanyaannya, lu pakai apa? Mac OS. Mac OS. Bikin sendiri nggak? Nggak. Ini Linux nih. Ono bisa bikin sendiri. Oh, bisa bikin sendiri ya, Prof? Linux itu kita bisa bikin sendiri. Oh gitu? Karena dia open source? Iya. Beda dong, kita beda kelas kan? Iya, aduh. Yang ini kaya punya duit. Enggak juga sih, amin. Kerjanya beli. Kalau yang ini nggak punya duit, tapi pinter. Aduh. Dapat duit. Ya Allah, tolong ya Allah. Ngebully banget kalau gue ngomong ya. Takut banget. Itu mahasiswa udah pada hafal kalau lagi ngomong ngebully. Iya, benar-benar. Mereka udah biasa, Prof, saya yang culture shock sih sebenarnya. Sudah tahu belum kita infak sedekah ke Microsoft berapa misalnya? Berapa banyak? Kita coba infak sedekah sekitar 300 juta dolar. 300 Iya. juta setahun? Iya, dulu ya. Sekarang udah mulai turun soalnya sebagian lagi infaknya mulai lari ke yang lain. Tapi ya tetap miliar lah. Pasti. Masih dikit sih sebenarnya. Duit kita kan triliun-triliun. Utangnya maksudnya. Aduh. Takut. Ya itulah akibatnya, orang kita kerjanya beli, ngutang udah gitu. Jadi itulah kenapa pengennya pakai Linux gitu ya. Sampai sekarang berarti masih pakai ya, Prof? Tuh, sama nggak sama Windows? Sama nggak sama Mac? Mirip. Ya mirip banget lah. Iya. Tapi bedanya ini bisa bikin sendiri. Dan kita custom sendiri gitu ya? Bisa. Kalau nggak masuk ke Andi lah, andipublisher.com, udah nyambung. Kemarin jebol soalnya Andi. Jebol bener. Kagak nyambung. Aduh. Jadi buku kita banyak di Andi. Bisa di ini ada buku tentang bikin sistem operasi sendiri. Wow. Tapi sebenarnya ya, Prof ya, kalau misalnya dilihat dibandingkan dengan Windows, operating system Windows, apa yang jadi keunggulan Linux sebenarnya di luar dari memang open source itu? Sekarang kita pakai logika doang ya, nggak usah teknik lah, Yap. nggak usah teknik. Kalau kita bikin aplikasi, kita akan bikin aplikasi buat sistem operasi yang banyak dipakai orang atau yang dipakai sama sedikit orang? Banyak orang. Banyak orang supaya laku keras ya. Oke. Pertanyaannya, yang pakai Windows sama pakai Linux, pakai Android banyak mana? Windows. Banyak Windows. Betul. Kayaknya. Kayaknya. Sekarang informasi yang benar. Yang ngomong orang Microsoft loh, bukan Ono nih ya. Iya. Jadi waktu itu kejadiannya adalah Ono diajakin makan pagi bareng sama Microsoft. Terus orang Microsoftnya ngomong ke saya, "No, gabung deh sama Microsoft." Oh, sempat diajakin gabung, Prof, saat itu? Iya. Kenapa tuh? Sederhana. Mereka ngajak gabung. Dia ngomong terus terang aja, "No, di dunia 2/3 layar Linux." Perhatiin sekarang Microsoft. Ini yang udah ngerti Microsoft ya, ngerti Windows. Ada Windows Linux subsystem ya? Ada Linux-nya kan? Ada. Kenapa sampai ada Linux di dalam Windows? Soalnya Windows udah mulai kalah sama Linux. Jadi Linux dimasukin ke dalam Windows. Itu orang-orang judi online ngubungin saya. Hubunginnya cuma gini aja. Lu mau apa? Mau rumah? Mau mobil? Gue kasih. Itu. Jadi saya tahu tekanannya tinggi banget di Kominfo si urusan itu. Dan saya pernah ketemu sama programmer judi online-nya langsung juga. Waktu gua di judi online. Lu mau apa aja dikasih. Rumah, mau tinggal di apartemen, mau di mana, dapet. Jadi judi online tidak bikin website sendiri langsung, enggak. Jadi dia hajar website lain, pemerintah segala macam, pasang judi online, terus orang ngeklik, terus orang percaya, transfer duit, gitu. Emang jarang dibuka sih. Iya sih. Soalnya ngebuka ini biasanya nanti akan dikejar.